Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunia Putri Salsabila dari kelas 10-11 SMA Negeri 1 Gerung. Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi kedua di Indonesia. Terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, letaknya di Pulau Lombok. Seperti halnya gunung yang lain, Gunung Rinjani memiliki legenda tersendiri. Dahulu kala, di Pelabuhan Lembar, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Tuan, dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Datu Tuan. Raja Datu Tuan memimpin kerajaan dengan sangat bijaksana, sehingga seluruh rakyatnya hidup dengan damai dan tentram. Akan tetapi, Raja Datu Tuan sering merasa sedih hati, karena setelah lama ia menikah dengan permaisuri Dewi Mas, ia belum juga dikaruniai seorang penerus. Hingga suatu hari, Raja Datu Tuan meminta kepada permaisuri Dewi Mas. Wahai istriku, sudah lama kita menikah, namun kita belum memiliki seorang penerus kerajaan ini. Maka dengan berat hati aku mengatakan bahwa bolehkah aku menikah lagi? Dewi Mas pun menjawab, sebenarnya dengan berat hati, baiklah, aku mengizinkan suamiku untuk menikah lagi agar kerajaan kita memiliki keturunan. Mendengar pernyataan dari Dewi Mas, Yang Mulia Raja pun menikahi Sunggar Tutul, putri dari Patih Ulur. Akan tetapi, setelah menikah dengan Sunggar Tutul, Yang Mulia Raja lebih perhatian kepada Sunggar Tutul, dan permaisuri Dewi Mas mulai terabaikan. Akan tetapi, Dewi Mas selalu bersabar. Berkat kesabarannya, ia pun hamil. Hal itu pun didengar oleh Sunggar Tutul. Karena itu, ia pun mulai menyusun siasat untuk memfitnah Dewi Mas. Karena ia takut bahwa Yang Mulia Raja akan lebih menaruh perhatian kepada Dewi Mas. Yang Mulia Raja, aku heran dengan kehamilan dari Dewi Mas. Karena sudah lama ia tidak bisa hamil. Oh tidak, aku takut ini adalah aib bagi kerajaan. Sayangnya, Yang Mulia Raja pun terpengaruh oleh kata-kata dari Sunggar Tutul, sehingga ia pun mengambil satu keputusan yang nantinya akan membuat dia menyesal. Pergi kamu dari kerajaan ini. Kehamilanmu hanyalah aib bagi kerajaan. Dewi Mas pun diusir dari kerajaan oleh Raja Datu Tuan. Kemudian ia pun tinggal di Gili dengan keadaan hamil. Lalu ia bertemu dengan Nahoda. Ia menceritakan bagaimana kisahnya. Kemudian ia pun dibawa pergi ke Pulau Bali berkat permintaan dari Dewi Mas. Kemudian di sana ia melahirkan kedua anaknya, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki diberi nama Raden Muna Putra Janjak, dan yang perempuan diberi nama Dewi Rinjani. Seiring berjalannya waktu, para anak dari Dewi Mas pun tumbuh. Hingga suatu hari mereka bertanya tentang siapa ayahnya. Dewi Mas pun menceritakan tentang kronologisnya. Kemudian Raden Muna pun bertekad untuk mencari ayahnya. Hingga ia pun berlayar menuju Pulau Lombok untuk mencari keberadaan Yang Mulia Raja Datu Tuan. Akan tetapi, ketika Raden Muna sampai di kerajaan, ia dihadang oleh para prajurit dari Raja Datu Tuan. Akan tetapi, Raden Muna memiliki keris sakti yang bisa mengalahkan seluruh prajurit dari Raja Datu Tuan. Mendengar hal itu, Raja Datu Tuan pun turun untuk melihat siapa gerangan. Ketika akan melawan putranya sendiri, Raja Datu Tuan tiba-tiba mendengarkan bisikan gaib yang mengatakan bahwa Yang Mulia Raja Datu Tuan, janganlah engkau menyakiti dia, karena dia adalah putramu dari Dewi Mas. Mendengar hal itu, Raja Datu Tuan pun merasa sangat sedih. Keputusannya dahulu, ternyata ia membuang istri dan anak kandungnya sendiri. Ia pun berkata kepada Raden Muna untuk pergi menjemput Dewi Mas setelah ia mendengarkan kisah dari
Raden Nuna. Setelah kembali ke istana, Dewi Mas pun hidup bersama Raja Datutuan dan kedua anaknya beserta Sunggar Tutul. Meski dahulu ia difitnah oleh Sunggar Tutul, namun Dewi Mas tak pernah menyimpan dendam. Kemudian, seiring berjalannya waktu, kedewasaan, ketampanan, dan kebijaksanaan mulai tumbuh dari Raden Nuna. Hingga ia diberikan kepercayaan untuk menjalankan kerajaan oleh Datutuan. Kupercayakan kerajaan ini kepadamu, putraku, kata Yang Mulia Raja Datutuan. Terima kasih Ayahanda atas kepercayaan yang engkau berikan kepadaku. Aku akan menjalankan pemerintahan kerajaan ini dengan sebaik mungkin, kata Raden Nuna. Setelah Yang Mulia Raja Datutuan turun tahta, ia pun memutuskan untuk bertapa di sebuah gunung. Ia pun menemui Dewi Rinjani dan menyampaikan maksudnya. Kemudian Dewi Rinjani pun menyetujui akan hal itu. Baiklah Ayahanda, aku akan mengikuti kemana Ayahanda pergi, kata Dewi Rinjani. Lalu setelah itu, mereka pergi menuju lokasi pertapaan. Namun, Dewi Rinjani diangkat menjadi seorang ratu dari para jin. Kemudian gunung itu diberi nama Gunung Rinjani. Dengan ketinggian yang mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut, Puncak Rinjani dinobatkan sebagai puncak gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Masyarakat Lombok juga menganggap Gunung Rinjani sebagai gunung yang sakral dan memiliki nilai spiritual.